feeling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Asih Ngawi. Di video kali ini saya berbagi berita yang sangat sedih sekali ya. Dan di sini saya sendiri ikut prihatin. Saya juga merasa sedih karena saya sebagai seorang ibu ya. Ya Allah, benar-benar rasanya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Karena apa? Kemarin ada yang nge-DM saya teman-teman ya, namanya Mbak Winda, berasal dari Ngebel Ponorogo, dan beliau ditinggalkan ibunya kerja ke Singapura ini sudah 16 tahun hilang kontak. Jadi ibunya selama 16 tahun berada di Singapura itu nggak pernah yang namanya menghubungi keluarga yang ada di Indonesia. Ya Allah, sedih banget rasanya teman-teman. Saya aja waktu ngebaca DM-nya saya itu merinding ya. Bener-bener merinding banget, kok tega banget ninggalin anak ya, sampai segitu lamanya. 16 tahun itu bukan waktu yang singkat ya. 16 tahun itu waktunya sangat lama sekali. Dan saat ini belum ada kabar juga. Nah, di sini teman-teman, ibunya namanya Ibu Wari dan saat ini berusia 50 tahun. Semoga saja video ini bisa sampai ke tangannya Ibu Wari dan Ibu Wari bisa terbuka hatinya ya, mau pulang ke Indonesia untuk menjenguk keluarganya ataupun menjenguk anaknya. Kita memang nggak tahu teman-teman, yang namanya dalam rumah tangga pasti ada masalah, ada ujian, ada cobaan. Tapi kalau bisa jangan sampai memutuskan kontak ya. Apalagi kalau sudah punya anak. Anak yang nggak tahu apa-apa, jangan sampai jadi imbasnya. Jadi di sini buat teman-teman semuanya, misalkan kalian itu kepengin ya kerja ke luar negeri, entah itu ke Hong Kong, ke Taiwan ya, entah itu ke Singapura. Kalau kalian niatnya pertama kali datang ke luar negeri, itu pasti ya niat kalian itu baik-baik semuanya. Kepengin yang namanya merubah nasib, kepengin yang namanya memiliki masa depan yang cerah, mungkin kepengin juga untuk mencari modal kayak gitu. Nah, setelah sampai di luar negeri pasti banyak sekali ujian, banyak sekali cobaan ya. Dan itu nggak hanya berlaku pada Ibu Wari saja. Saya kira di sini semua pasti merasakan ya, cobaan demi cobaan itu banyak sekali. Dan hampir ya, di setiap postingan Facebook itu ada. Entah itu dari suami atau dari anak, itu pasti ada teman-teman. Oke? Kalau menurut saya pribadi, misalkan nih teman-teman di sini punya masalah dengan keluarga kayak gitu ya, sebaiknya dirundingkan atau diperbincangkan secara baik-baik. Setiap masalah itu pasti ada solusinya, nggak mungkin yang namanya masalah itu nggak ada jalan keluarnya, itu nggak mungkin ya. Apalagi kalau sudah punya anak, kita harus mikir teman-teman, mikir ya. Anak kita nanti itu bagaimana kehidupannya, masa depannya bagaimana kayak gitu ya. Jadi di sini buat teman-teman semuanya, mungkin yang saat ini sudah sampai di Singapura dan punya masalah, entah itu dengan suami, dengan orang tua, dengan siapapun ya, jangan sampai kalian memutuskan kontak, memutuskan komunikasi dengan keluarga. Kasihan banget dengan anak ya. Anak itu yang paling penting, anak yang paling utama teman-teman. Karena apa? Kita bekerja luar negeri ini kan demi anak. Kita bekerja di luar negeri ini untuk anak. Kalau misalkan kita sudah sukses, kita yang namanya sukses itu bukan berarti kita punya banyak uang, bukan. Yang namanya sukses itu kita sudah mungkin sudah punya tabungan ya, meskipun belum banyak. Kita sudah merasa nyaman dengan keluarga sang majikan. Terus dari situ jangan sampai kita itu yang namanya melupakan keluarga ya. Karena di sini kan yang namanya pergaulan kan bebas teman-teman ya. Terus apalagi misalkan yang sudah ada liburan, jangan sampai
tergiur dengan godaan. Di luar sana banyak sekali godaan ya. Banyak sekali yang namanya entah itu nanti kenalan dengan siapa saja kayak gitu. Jangan sampai kalian tergoda dengan siapapun. Ingat teman-teman ya, sekali kalian mengotori hasil keringat kalian dengan sesuatu yang bukan keringat kalian, itu hasilnya nggak akan berkah. Justru hasilnya akan benar-benar kalian itu merasa kurang terus. Karena apa? Itu bukan 100% dari keringat kalian. Karena sudah bercampur dengan yang lain-lain kayak gitu loh. Jadi di sini maksud saya, kalau kalian kerja ya fokus kerja saja. Mungkin saat ini yang gajinya masih kecil ya, masih 600, 650, disyukurin saja ya. Tetap bersyukur dengan gaji yang segitu. Karena apa? Semua pasti ada prosesnya ya. Nanti kalian nambah kontrak lagi, pasti akan naik lagi gaji kalian, akan naik lagi gaji kalian. Apalagi misalkan nih kalian sudah pinter bahasa Inggris atau pinter bahasa Mandarin, itu juga akan menambah nilai gaji ya. Yang penting pertahankan rekod. Dan di sini saya kembali lagi ke topiknya ya. Saya sangat prihatin ya, karena kok bisa-bisanya ya Ibu Wari ini sampai tega sama anaknya sendiri. Padahal anaknya Ibu Wari ini hanya satu, namanya Winda ya. Dan buat teman-teman semuanya yang nge-DM saya, mungkin saya balesnya itu sangatlah lambat, tolong ya, tolong minta pengertiannya. Saya itu sibuk banget. Majikan saya itu selalu mendatangkan tamu alias party ya. Karena majikan saya kan majikan seorang bule. Banyak sekali teman-temannya yang pada datang kayak gitu, diundang, entah itu nggak ada acara apapun, selalu mengundang teman untuk datang ke rumah makan-makan. Seperti itu sudah biasa. Mungkin ya seminggu itu bisa 2 kali, seminggu bisa 3 kali kayak gitu. Apalagi kalau ya kan sekarang ini di Singapura ya teman-teman, apa ya, yang namanya majikan kan punya bisnis. Jadi kalau mau ngomong seleluasa kayak gitu kan lebih enak ngomongnya di rumah. Jadi bisa ngomongnya ya sampai puas lah ya kayak gitu. Oke. Dan di sini buat teman-teman semuanya saya berpesan, misalkan nanti ya yang saat ini sedang proses di Indonesia, entah itu kalian proses lewat PT menunggu di rumah ataupun kalian langsung menghubungi agen Singapura. Misalkan nanti kalian sudah finish potongan, kalian sudah merasa betah nyaman di rumah majikan, jangan sampai kalian menghilangkan kontak atau memutuskan kontak. Misalkan kalian ada masalah apapun dengan keluarga kalian yang ada di Indonesia, tolong teman-teman ya, carilah solusinya. Ingatlah bahwa kepergian kita kerja ke luar negeri itu hanya untuk merubah nasib. Kita di luar negeri ini hanya sebatas kontrak. Kalau kontrak kita sudah habis, pasti kita akan kembali lagi ataupun pulang lagi ke Indonesia. Dan itu sudah pasti. Kita sebagai orang Indonesia, nggak mungkin kita akan selamanya bekerja di luar negeri. Yang namanya tambah usia, tenaga juga akan berkurang teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semuanya, misalkan nih, saran ya buat kalian, mumpung kalian yang sudah sampai di Singapura, sudah finish potongan, ayo buka rekening sendiri ya, yang ada di City Plaza, ada di lantai pertama. Nanti setelah kalian pulang ke Indonesia, kalian bisa menikmati hasilnya. Mungkin yang belum menikah, mungkin yang sudah punya anak atau apalah ya kayak gitu. Jadi setelah kalian pulang dari luar negeri, kalian itu punya tabungan sendiri. Misalkan nih kalian sudah buka rekening sendiri, jadi kalian itu bebas teman-teman. Bebas apa Mbak? Ya, karena kalau sudah punya tabungan sendiri, kalian mau pulang ke Indonesia, kalian mau mengambil uang, itu ATM sudah ada di genggaman kita teman-teman, bukan genggaman orang lain. Misalkan nih, kan ada nih yang mungkin saat ini bekerja di Singapura tapi belum punya rekening, alias tabungannya dititipkan sama kakaknya, tabungannya dititipkan sama adiknya, tabungannya entah dititipkan sama orang tuanya,
kayak gitu. Ya namanya kita nanti pulang, kita nggak tahu teman-teman ya, nggak tahu apakah uang itu bisa kita minta atau enggak ya. Nah dari sini saya itu nggak ada niat ya, namanya kita nggak percaya sama saudara, nggak percaya sama orang tua, bukan ya. Tapi kita bekerja, kita harus juga bisa yang namanya memanage keuangan kita sendiri. Kalau nggak dimulai dari sejak dini, mau kapan lagi? Kayak gitu ya. Dan di sini saya minta doanya ya teman-teman. Semoga saja Ibu Wari bisa terbuka hatinya setelah melihat video ini. Semoga Ibu Wari bisa pulang ke Indonesia untuk menjenguk anaknya. Anaknya sudah besar ya Bu ya. Panjenengan 16 tahun menghilangkan kontak dengan putri jenengan itu Winda ya. Dan semoga saja panjenengan diberikan kesehatan Ibu ya. Di sini saya doakan semoga Ibu Wari sehat-sehat selalu, dan semoga saja Ibu Wari bisa segera pulang ke Indonesia. Dan ingatlah ya dengan keluarganya, kasihan banget Ibu, anak panjenengan hanya satu, saat ini kangen rindu banget dengan ibunya. Dan semoga saja kalian semuanya bisa membantu untuk share ya, agar Ibu Wari bisa segera menghubungi keluarganya yang ada di Indonesia. Oke teman-teman, saya akhiri video saya sampai di sini. Nggak lupa juga saya selalu memberikan support serta dukungan buat teman-teman semuanya. Semoga kalian semua dipertemukan dengan majikan yang baik, bisa betah nyaman ya dalam waktu 2 tahun, dan pulang ke Indonesia dengan membawa kesuksesan. Oke, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.